Biasanya orang itu mempertimbangkan beberapa banyak hal untuk memiliki mobil impiannya. Yang pertama, pastinya yang carinya itu bensinnya yang irit, perawatan yang mudah, harganya murah, dan tentunya bodinya yang compact. Ini dia salah satu rekomendasi buat kalian untuk memiliki mobil impian yang saat ini harganya udah murah meriah. Hanya di angka 80.000 aja per hari, kalian udah bisa memiliki mobil idamannya. Nih, kita kasih rekomendasi seperti apa kondisi mobilnya. Yuk kita ulas dan tonton sampai dengan selesai. Agya G TRD 2016 ini matic transmisi dengan kilometer baru menyentuh di angka ratusan ribu aja. Dan untuk pajaknya panjang, plata wilayah B Jakarta, warna silver nih, warna yang paling aman dan banyak sekali diminati banyak kalangan teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di layar, walaupun usianya sudah menyentuh di angka sekitar 8 tahun pakai, tapi kondisinya masih oke sekali. Kap mesinnya, grill-grillnya, bempernya, body kitnya, headlampnya, semuanya masih dalam kondisi baik dan sesuai dengan usia kendaraannya. Nih kita detailin ya. Di bagian headlampnya, ini walaupun sudah menyentuh usia di angka 8 tahun, tapi masih oke, masih bening semuanya. Di bagian kap mesinnya kemarin ada sedikit mengusam dikarenakan ada pemakaian Scott LED ya. Jadi kita LED ternyata pernisnya ngikut. Jadi kita cat ulang di bagian kap mesinnya. Di bagian bumper pun sama ya. Kemarin ada sedikit yang harus dirapikan. Jadi kita cat kembali juga di bagian bumpernya biar teman-teman makinnya semangat dan pastinya makin pede menggunakan mobilnya. Sambungan atau bagian pipi dengan pilar pipi dengan bumpernya masih presisi dan rekat sekali. Untuk di bagian ban-bannya ini menggunakan velg Calya kayaknya nih ya. Bannya juga sama nih, ban Calya punya nih. Jadi tampak lebih besar bannya dan pastinya juga kalau untuk bannya lebih besar, dia suspensinya lebih enak ya. Karena rongga udara di dalam bannya lebih banyak teman-teman. Bagian sebelah kanan masih oke ya. Sekarang kita cek ke bagian sebelah kirinya nih. Headlampnya juga masih aman sekali. Walaupun ada sedikit yang menguning di bagian sebelah sini dikarenakan usia pemakaian. Sambungan antar bagian bumper dengan pilar pipi sebelah kiri juga masih rekat dan presisi sekali. Kita pastikan lampu-lampunya semua berfungsi dengan baik dan menyala teman-teman. Bukan menyala abangku ya. Ini menyala lampunya teman-teman ya. Di bagian body kit ini adalah ciri khas dan karakter di mobil yang memang tipe tertinggi di Agya keluarannya. Seperti ini teman-teman ya. Ada body kit di bagian tampak depan, kiri kanan lis pelang bawah, hingga ke bagian belakang itu ada body kit dan ada sedikit tambahan emblem atau stiker ya di pintu belakang sebelah kiri untuk perbedaan dari tipe G biasa dengan tipe G TRD yang tipe S seperti ini teman-teman. Pipi-pipinya masih oke ya, semuanya masih oke. Dan di bagian batok spionnya minusnya ada sedikit keruman yang mengelupas. Lalu di bagian mikanya sedikit ada gores-goresan. Lalu di bagian elektrik mirrornya kita pastikan semua berfungsi dengan baik. Bodi-bodinya dari atas hingga ke bagian bawah, pintunya masih aman. List pelangnya juga masih oke, bebas dari benturan-benturan keras yang sampai menyebabkan penyok-penyok atau apapun itu nggak ada. Semuanya masih dalam kondisi baik. Lalu di bagian pilar-pilar pintunya kita pastikan juga nih utuh, sila-silarnya aman, bebas dari benturan-benturan keras. Lalu di bagian door trimnya teman-teman bisa lihat sendiri di layar, ini masih oke sekali, masih standar bawaan pabrikasinya. Dan minusnya di bagian armrest sedikit ada yang memudar dikarenakan pemakaian. Biasanya memang penyakitnya di situ tuh untuk tipe Agya, Ayla, Calya, Sigra, itu penyakitnya seperti itu. Kita beralih ke bagian pintu belakang sebelah kiri. Nah ini dia teman-teman bisa lihat sendiri di layar ya. Ini semuanya masih dalam kondisi baik. Sil-silarnya utuh dari atas hingga ke bagian bawah, hingga ke bagian door trimnya semuanya masih normal. Kaca filmnya masih oke semua, kegelapan di angka sekitar 70%. Kita cek dari belakang nih, dari belakang hingga ke bagian depan. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri di layar ya. Bodi-bodinya masih mulus, nat-natnya masih lempeng, permukaan bodinya masih halus dan lekuk-lekukan badan bodi mobilnya masih standar bawaan pabrikasinya dan masih indah sekali teman-teman ya. Untuk bagian tampak belakang, untuk tipe TRD dia ada tambahan di bagian body kit di bagian belakang ya teman-teman. Stop lamp sebelah kirinya juga masih oke dan masih bagus sekali, tidak ada yang pecah, tidak ada yang berembun, dan kita pastikan lampu-lampunya semua berfungsi dengan baik. Hingga ke bagian sebelah kanannya pun masih oke. Namun untuk stop lamp sebelah kanan kita ganti baru dikarenakan yang kemarin bawaan dari sananya itu udah agak menguning, kayaknya nggak enak dilihat, jadi kita ganti
ganti ke yang baru teman-teman ya. Lalu di bagian atasnya ada spoiler belakang jadi tampilan lebih sporty. Untuk wipernya sudah dilapis menggunakan garnish chrome seperti ini. Di bagian pintu belakangnya juga masih oke dan presisi sekali. Emblem-emblemnya tertempel rapi pada tempatnya, tidak ada huruf yang hilang. Lalu di bagian bumper belakang ada kamera mundur tertempel. Ini adalah variasi ya teman-teman dari pemilik sebelumnya. Secara keseluruhan sih di bagian tampak belakang ini masih aman semuanya. Kita pastikan kembali di bagian pintu belakangnya utuh nih, bebas dari benturan-benturan keras. Kita buka bagasi belakang dari sini bukanya teman-teman. Kita pastikan di bagian pintu belakangnya masih dalam kondisi aman dan baik. Teman-teman bisa cek seal-sealnya, ini masih utuh semua. Tuh, dari atas hingga ke kanan atas, lalu ke bawah, semuanya masih dalam kondisi baik, bebas dari benturan-benturan keras. Lalu di bagian hidroliknya pun masih aman ya, masih mampu mendorong dan menahan berat beban di bagian pintu belakang ini. Untuk di bagian bagasinya cukup luas dan ini standar untuk Agya seperti ini teman-teman. Alasnya juga masih rata dan lempeng sekali. Untuk ban serepnya ini masih standar velg bawaan nih, warna silver dan bannya juga masih tergolong bagus teman-teman. Secara keseluruhan di bagian tampak belakang masih aman dan masih baik sekali. Beralih ke bagian belakang kanan ya hingga ke bagian depan. Teman-teman bisa lihat sendiri di layar dan dicek tuh. Permukaannya masih halus, tidak ada yang bergelombang, nut-nutnya masih lurus semua di bagian sebelah kanan. Molding-molding pintunya masih utuh. Di bagian list tulang bawahnya juga masih oke, bebas dari benturan-benturan keras yang menyebabkan pecah-pecah, penyok-penyok, ini nggak ada, semuanya masih dalam kondisi baik. Hingga ke bagian atapnya pun masih oke dan masih mulus sekali nih. Tidak ada yang bergelombang, tidak ada yang penyok-penyok, yang mungkin pernah kejatuhan benda apapun yang menyebabkan sampai penyok-penyok dan lain-lain, ini nggak ada, semuanya masih dalam kondisi baik. Nah, kita pastikan di bagian pintu belakang kanan, seal-sealernya utuh semuanya, tidak ada yang terputus. Lalu di bagian door trimnya juga masih dalam kondisi baik, masih bagus semua teman-teman. Namun ada goresan di bagian sebelah sini, di bagian sebelah sini akibat pemakaian ya teman-teman. Harap dimaklum, namanya juga mobil bekas, pasti ada kurangnya seperti itu. Kita masuk ke bagian area interiornya. Kalian bisa lihat sendiri di layar, jok-joknya masih bagus semuanya, masih kencang-kencang busanya. Minusnya ada sedikit bolong di bagian sebelah sini dikarenakan rokok biasanya ya. Lalu di karpet dasarnya juga masih standar pabrikasinya. Lalu karpet lembaran kita nggak dapat oleh pemilik sebelumnya, tuh diganti oleh pemilik sebelumnya menggunakan karpet lembaran berwarna hitam juga, transparan dan model karet seperti itu. Jok-joknya masih oke, standarannya masih aman semuanya. Lalu di bagian area plafonnya juga masih bagus sekali, sesuai dengan usia kendaraannya. Masih bagus ya, nggak ada yang berul-berul parah, semuanya masih normal. Dan nggak ada noda-noda yang rasanya mengganggu kenyamanan dan penglihatan mata teman-teman. Kita beralih ke bagian pintu supir nih, pintu yang paling sering sekali dibuka. Dari atas hingga ke bagian bawah, semuanya juga masih dalam kondisi baik, bebas dari benturan keras. Lalu di bagian door trim, area supir, ini dia, minusnya di bagian armrestnya sudah agak sedikit memudar dikarenakan usia pemakaian. Ini adalah hal yang wajar dan sering sekali terjadi. Lalu di bagian jok-jok supir ini masih dalam kondisi baik, masih bagus ya, masih kencang busa-busanya. Kain-kainnya masih aman, bebas dari robek-robek, bolong-bolong, semuanya masih oke. Minusnya lagi ini di bagian jok penumpang nih, ternyata agak sedikit lepas di bagian jahitannya. Tapi secara keseluruhan dari atas hingga ke bagian bawah, jok-joknya masih dalam kondisi baik dan normal ya teman-teman. Karpet lembarannya sama nih, dari depan hingga ke bagian belakang semuanya nggak ada dari pemilik sebelumnya, sudah diganti dan sudah dimodifikasi menggunakan karpet lembaran yang berwarna hitam seperti ini. Tuh. Untuk di bagian kuncinya kita dapat 2 buah anak kunci dan 1 buah alarm. Dan di bagian dashboardnya semuanya masih oke, teksturnya masih kulit jeruk sekali ya, semuanya masih dalam kondisi baik. Lalu di bagian audionya juga sudah diganti dari brand DHD. Untuk frame head unit, minusnya ada sedikit pecah di bagian sebelah sini, kemungkinan dikarenakan efek modifikasi nih. Harusnya kan nggak yang seperti ini untuk audionya, jadi karena nggak muat menyebabkan sampai pecah seperti ini teman-teman ya. Kayaknya masih standar dan norma pemakaian wajar ya teman-teman, jadi nggak kita ganti. Dan minusnya lagi ada sedikit memudar warnanya di bagian area sebelah sini. Kita pastikan head unitnya berfungsi dengan baik. Kontrol di bagian AC juga masih aman dan masih standar. Kita pastikan AC-nya juga masih berfungsi dengan baik dan pastinya dingin. Untuk di bagian transmisinya, mobil ini menggunakan mesin transmisi Matic dan kita pastikan juga dan digaransi Matic mesinnya digaransi dari 30 hari hingga 3 tahun, ada syarat dan ketentuan yang berlaku.
Box konsolnya, armrestnya, lalu di bagian handbrake-nya semuanya masih oke dan masih standar bawaan pabrikasinya. Nah, kemarin ada sedikit nggak enak dilihat dan nggak enak digenggam, jadi kita retrim nih di bagian area setir. Tentunya retrimnya kita ya bisa dibilang kalau penilaian kami sih masih oke sekali dan masih bagus. Dan tentunya juga kalau teman-teman pakai dalam kondisi baik dan enak digenggam, enak dilihat, pastinya akan nyaman berkendara teman-teman. Nggak banyak bacaan lah ya. Untuk di bagian area rack setir juga masih aman dan masih presisi sekali, tidak ada jeda-jeda, tidak ada yang aneh-aneh bunyi-bunyi, nggak ada teman-teman, semuanya masih oke. Untuk kilometer mobil ini baru menyentuh di angka 123.789 km, mengingat mobil ini sudah berusia di angka sekitar 8 tahun pakai. Ini adalah hal yang wajar ya tentunya, karena rata-rata orang pakai itu biasanya di angka 20 ribuan per tahun. Tinggal dikalikan dengan masa usia kendaraannya yang sudah menyentuh di angka 8 tahun, harusnya di angka 160 ribuan. Mengingat mobil ini 8 tahun ya termasuknya normal, bahkan bisa dibilang tergolong rendah. Karena yang tadi saya bilang berarti dia pakai di angka 10 ribuan lebih sedikit per tahunnya. Overall di bagian area interiornya ini masih standar normal pemakaian wajar, masih standar ya. Namun ada minus-minus pemakaian wajar ya, harap maklum lah ya, namanya juga mobil bekas. Sekarang kita cek yuk ke bagian area paling krusial, yaitu di bagian ruang mesinnya. Kita buka dulu. Nah, ini dia teman-teman di bagian area ruang mesinnya. Lihat, kalian bisa menilai sendiri di layar handphone dan TV kalian akan terlihat jelas ya. Kalau mobil yang nggak dirawat, mobil yang dijual apa adanya, mungkin nggak seperti ini. Pasti tuh yang namanya mobil bekas, apalagi usianya sudah menyentuh di angka hampir di atas 5 tahun banyak, dan kilometer sudah menyentuh di angka 100 ribuan, pasti akan timbul gejala-gejala mungkin rembes-rembes oli, ngaca-ngaca oli, dan mesinnya mungkin kalau apa adanya ya kotor ya. Tapi kalau di Mauza Cars sekalian terima rapi, terima bersih, terima kinclong, karena area di bagian ruang mesin adalah menjadi area yang paling krusial dan paling concern utama kami dalam memastikan kualitas unitnya. Teman-teman terima rapi tuh, jadi nggak ada yang rembes-rembes oli, nggak ada yang ngaca-ngaca oli, nggak ada yang aneh-aneh, semuanya masih dalam kondisi baik dan masih kering. Tapi ya namanya mobil bekas pasti ada kurangnya teman-teman ya. Saya selalu bahas itu agar teman-teman ya mengetahui dan memahami yang namanya mobil bekas seperti itu. Kita jamin nih di bagian tulang-tulangan utamanya yang ada di bagian sebelah kiri maupun di bagian sebelah kanan itu bebas dari benturan-benturan keras yang sampai merubah rangka utama, sasis utamanya yang mungkin digetok-getok ulang, direkondisi, di apapun itu bentuknya, yang mengindikasi ternyata bekas tabrakan besar, bekas banjir. Kalian bisa kembali ke kami dan kita akan beli kembali itu. Tulang-tulangannya masih aman, walaupun ada sedikit timbul-timbul karat di bagian area sini, dikarenakan mungkin pemilik sebelumnya menggunakan aki basah ya. Jadi udaranya menguap sampai ke bagian area apron sebelah sini. Ini sengaja nggak kita cat biar teman-teman mengetahui bahwa ini masih standar bahan pabrikasinya. Tuh, nih tulang-tulangannya masih aman semua. Dan untuk di bagian area mesinnya juga nggak usah khawatir sebetulnya, karena kita punya program garansi mesin dan transmisi dari 30 hari hingga 3 tahun. Jadi kalian nggak usah was-was lagi, nggak cemas lagi beli mobil bekas di Mauza Cars. Sekaligus bonusnya yang banyak banget. Free ganti oli, free tune-up, free ganti fitur oli, free salon, free fogging, free nano coating, free pembenahan kaki-kaki, dan free pengiriman ke seluruh Jabodetabek. Tuh banyak banget kan bonus, benefit, dan garansi yang kita berikan. Cari apa lagi? Yuk kita bahas harganya. Kita tutup dulu ke mesinnya. Ya, itu dia teman-teman ya, sudah dibahas dan sudah diulas dengan segala kekurangan kelebihannya. Kita reminder dan kita ingatkan kembali kepada teman-teman semua yang kalian lihat dan yang saya review ini adalah mobil bekas. Yang namanya mobil bekas pasti ada kurangnya, pasti ada minusnya. Kita nggak akan pernah bisa kasih yang sempurna buat teman-teman semua. Kami hanya bisa memaksimalkan semaksimal mungkin apa yang kami mampu, apa yang kami bisa untuk memberikan yang terbaik buat teman-teman. Kalau kalian cari yang sempurna, kami pun bisa memastikan kalian akan kehilangan yang terbaik kawan. Untuk mobil ini saat ini udah murah banget, cukup di angka 90 juta rupiah aja OTR-nya dengan paket kredit terminim, DP-nya hanya di angka 10 juta rupiah. Apalagi mobil ini bertransmisi matic, pasti banyak sekali yang suka teman-teman. Cicilannya murah banget nih, hanya di angka 2 juta rupiah atau di angka 80 ribuan per hari. Wow, buruan deh kontak tim marketing kami biar nggak ketinggalan, biar nggak kehabisan. Mumpung masih tersedia dengan benefit, garansi, bonus yang banyak sekali. Langsung hubungi tim marketing kami, nomornya yang ada di layar. Jika dirasa ada yang slow respon, ganti aja ke tim marketing yang lain agar semuanya bisa terlayani dengan baik. Curhatin aja lah, pokoknya kebutuhan kalian seperti apa, yang mau tukar tambah, mau jual, mau beli, cash, kredit, upgrade, downgrade, mau kredit syariah, konvensional, pokoknya mau apapun yang berkaitan dengan mobil, curhatin aja dengan tim marketing kami, kita cari solusinya bareng-bareng. Mungkin dicukupkan ya untuk mobil ini informasinya, kira-kira mobil apa yang kalian inginkan untuk kita sepilkan, tulis di kolom komentar. Dicukupkan untuk mobil yang satu ini informasinya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya ya.
Kami doakan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu keluarganya, dimudahkan rezekinya, dimudahkan hajat niat baik untuk mendapatkan mobil impiannya. Jangan lupa kalau beli mobil bekas, belinya di Mauzakar. Dapatkan unit terbaik dengan harga terbaik hanya di Mauzakar. Saya pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.